Aku tunggu sampai kayak berapa orang gitu kali ya. Duta kayak. Oke, hari ini aku coba buat nggak ngomong kayak, tapi coba ya kayak aku nggak berjanji kayak nggak akan ngomong kayak karena mungkin sudah kebiasaan. Oh no, tapi aku bakal kasih kalau misalkan kalian bisa hitung aku tuh ngomong kayak berapa kali, dapat nggak dapat apa apa sih. Cuman keren aja gitu loh. Oke. Aku tunggu sampai ini aja ya. Hari ini aku udah bisa tahu, kayak udah nggak kayak bingung-bingung lagi kok kayak kemarin kan ini di mana, tapi kayak hari ini semoga sudah bisa, semoga sudah lancar semuanya. Iya, dapat sejarah. Benar-benar semoga ulangan sejarahnya nextnya dapat bagus, amin. Kalau masih ada yang sekolah. Ngomongin sekolah ya, hari ini kita bahas tentang sekolah aja yuk. Kayak hari ini kita bahas tentang kayak masa lalu waktu kayak di sekolah gitu. Asik, buset, ceritanya kayak udah 50 tahun ya, gitu bahasnya. Kan soalnya kan pasti di sini tuh kayak kalau nggak lagi sekolah kayak udah selesai sekolah kan. Jadi kayak kalau misalkan aku bahas tentang kayak masa lalu di sekolah gitu kayak lagi kan. Kalau misalkan aku bahas masa lalu di sekolah itu kan pasti orang relate lah ya, karena kalian kalau nggak lulus kan pasti masih di sekolah gitu, jadi pasti bisa. Iya. Coba kalian komen dong gitu, kalian mau bahas tentang apa nih, kayak di sekolah kan kejadiannya tuh pasti banyak banget gitu ya. Jadi kayak kalian mungkin boleh taruh di komen mau bahas tentang cerita apa nih di sekolah gitu, kayak cerita tentang horor, kayak cerita tentang kayak mau yang cerita lucu kah, atau mau kayak cerita apa nih, cerita yang menyedihkan atau apalah gitu. Coba kita bahas, kita kutip hari ini di sini. Only on Rumpi Lane. Coba. Guru favorit. Jujur ya, kalau masalah ngomongin guru favorit kayaknya nggak ada tahu. Kayak ada sih, ada satu orang guru Inggris, dia baik banget. Jadi tuh dia umurnya tuh kayak umurnya tuh masih muda, kayak tergolong muda sih, kayak dibanding sama guru-guru lain tuh pasti beda kali ya. Karena kan guru-guru tuh biasanya, kalau guru SMA ya, ini kita lagi ngomongin masa lalu SMA nih. Kalau guru SMA itu kan kebanyakan udah tua, nggak tahu juga sih, cuman kalau di sekolah aku tuh dulu guru SMA ya sekitaran 40 sampai 50 tahun gitulah ya. Jarang ada yang kayak 30, adalah 1-2 orang gitu, tapi kayak jarang sih. Terus tuh ada nih orang kayak dia tuh masih muda banget, dia kayaknya kayak transfer teacher gitu dari sekolah lain gitu kan. Terus dia tuh masih muda banget, dia kayak umur 2, aduh aku jujur aku nggak tahu sih, cuma kalau lihat dari mukanya sih mungkin umur kayak 27 gitu ya, 26 gitu. Soalnya dia tuh masih S1, kayak dia tuh mau S2 lagi gitu. Terus tuh dia kayak seru banget, jadi kan mungkin karena masih muda ya, jadi tuh kayak relate gitu. Jadi tuh tahu kayak pikiran anak-anak tuh kayak gimana sih gitu kan. Kayak pikiran anak-anak tuh pasti yang kayak gimana sih, kayak anak SMA. Coba komen dong kalian dulu tuh mikirnya kayak gimana gitu kan. Gak gitu suka ya kalau misalkan kayak guru-guru yang kayak terlalu ngatur, atau kayak guru-guru yang gimana sih, yang terlalu monoton. Kita tuh nggak suka kan, nggak tahu sih. Cuma kalau aku kayak bukan nggak suka sih, sebenarnya biasa aja. Cuma kalau disuruh milih, aku lebih suka guru tuh yang lebih asik. Semua orang iya gak sih, semua orang juga gitu. Oh my god ya, kayak semua orang, kayak aku tuh lebih suka guru yang bisa kayak diajak kompromi, diajak ngobrol gitu, dibanding yang kayak oke jadi kayak gini nih ya. Kayak bingung gak sih, pertama kan gagal pelajarannya susah ya, pelajarannya susah aja itu udah kayak jadi beban tersendiri. Terus kalau misalkan guru yang nggak bisa diajak ngomong, atau kayak jelasinnya kayak nggak jelas, jadi kan juga kayak bingung gak sih. Terus kayak hasil dapat nilai jelek, remet lagi, kan nggak baik ya guys, nggak boleh kayak gitu ya guys. Nilai berasa kayak webinar. Nah jadi tuh iya kak, jadi tuh ya aku cerita tentang yang guru yang favorit itu. Terus dia tuh guru Inggris. Pertama dia itu
suka kayak kasih games gitu. Terus dia orangnya nggak yang kayak ngambek. Jadi tuh kalau misalkan dulu waktu kayak aku di sekolah itu, eh karena mungkin guru-guru udah tua ya, mungkin aku juga maklumin sih, karena mungkin guru-gurunya itu udah kayak terlalu sering gitu ya, terlalu sering kayak di lingkungan sekolah, terlalu sering menghadapi banyak anak-anak. Jadi itu kayak pusing mungkin ya, kayak kalau misalkan anaknya nggak bisa diatur, atau nggak, anaknya kayak nggak mau dengerin atau berisik, itu pasti kayak mereka kesel sendiri. Nah, terus waktu aku punya ada satu cerita. Jadi dulu tuh satu guru aku ini, dia kayak wali kelas aku kan. Dia tuh suka ngambek. Ngambeknya tuh bener-bener ngambek gitu loh. Jadi kan dia tuh dulu ngajarin akuntansi. Akuntansi tuh kayak eh akuntansi tuh kayak susah sih. Ya akuntansi emang susah sih, apa sih? Jadi tuh kayak akuntansi kan emang susah, harus dengerin. Kalau nggak dengerin kan jadi bingung sendiri gitu kan. Tapi tuh mungkin karena akuntansi saking susahnya kayak ekonomi gitu, jadi tuh ribet. Ngerti gak sih? Jadi kayak gimana ya, kayak orang-orang tuh kayak nggak mau dengerin gitu. Jadinya mungkin orang bukan nggak mau dengerin sih, mungkin lebih ke ngantuk kali ya, karena kalian juga pasti ngerti lah perasaannya kayak ngantuk gitu. Kalau pelajarannya susah, pelajarannya bosenin itu pasti ngantuk ya kan. Nah terus habis itu ya udah tuh, jadi tuh nggak didengerin. Pokoknya tiap kali pelajaran dia tuh nggak didengerin, karena pertama kan mungkin pelajarannya susah, terus bosan. Terus yang kedua, karena dia ngajarinnya juga kayak nggak jelas gitu. Jadi kayak anak-anaknya gimana sih, kayak aduh ini apa sih gitu kan. Jadi tuh mungkin banyak yang tidur, banyak yang ngobrol, malah kayak gitu tiap pelajaran dia. Terus dia tuh selalu ngambek juga tiap pelajaran dia. Jadi tuh dia ngambeknya kayak gini, dia kayak dia lihat gitu, terus yang lain kayak nggak ada yang pedulin dia. Adalah paling kayak beberapa anak yang peduli dia. Kadang-kadang aku perhatiin sih, kadang-kadang ya kok ngantuk ya, jadi kayak gini perhatiinnya gitu kan. Mungkin dia juga kesel kali, kayak orang ngeliatin kayak kenapa kayak gini gitu kali ya. Terus dia keluar kayak udahlah nggak usah ajar lagi. Terus dia keluar pintu dong. Terus dia keluar pintu, terus dia masuk lagi. Kayak dia tuh keluar kayak paling cuma kayak 15 menit, terus dia masuk lagi. Terus nanti kayak kalau misalkan kondisi kelasnya masih kayak gitu, dia keluar lagi, terus nanti dia masuk lagi, kayak gitu. Itu terus-terusan kayak tiap kali pelajarannya so kayak gitu. Tapi gurunya baik sih, kayak aku kasihan juga sih sama dia. Mungkin karena ini, karena apa namanya, karena dia capek kali ya. Terus kayak pelajarannya juga susah, jadi mungkin dia sedih kalau misalkan kayak kelasnya nggak kondusif tiap pelajaran dia gitu sih. Tapi dia orangnya baik, terus orangnya lucu banget kayak gitu. Ya aku ngomongnya udah pelan tahu guys. Kenapa sih kok ngomongnya kayak pelit nilai? Enggak, gurunya baik. Cuman ya kalau masalah ini kayak ada bulu lewat gitu, bulu kucing aku. Jadi aku coba ambilin. Gurunya nggak pelit sih, cuman emang kalau misalkan dapet jelek karena ya emang pelajarannya susah aja guys gitu loh. Jadi kayak dia juga nggak ada nilai kompromi gak sih, kalau misalkan emang apa yang kita tulis ya itu yang kita dapetin gitu loh. Terus dulu ada cerita lucu lagi ngomongin soal ulangan ya. Dulu pelajaran mat itu pelajaran yang paling nggak tahu sih, cuman aku paling nggak bisa pelajaran mat. Kayak mau coba berapa kali pun kayak pasti kayak dapetnya tuh kayak KKM lebih lah gitu. Tapi kayak nggak pernah yang kayak 90. Kayak seumur umur gue terakhir kali dapet 100 mat tuh kayak SD kali atau SMP mungkin. Itu kayak pas lagi gampang banget mungkin ya. Kayak SMA tuh bener-bener nggak pernah aku kayak dapet 100 di mat. Gak sih, kalian juga kayak gitu gak sih? Aku sih kayak gitu ya. Mega aku ajarin. Udah telat ya kak, ya gimana nih. Terus kayak abis itu ya udah dong, waktu itu kan ada ulangan mat. Terus tuh gurunya itu juga kayak mungkin dia nggak tahu sih, cuma bukan cuma aku doang yang ngerasain ya, cuma teman-teman aku tuh juga ngerasain gitu kalau misalkan dia ngajarinnya ya kayak ya emang susah aja sih mungkin pelajarannya kali ya. Jadi begitu, jadi susah untuk mengerti, untuk meresapkannya di dalam otak tuh susah gitu. Nah terus soalnya itu juga susah banget. Dia tuh bener-bener killer banget. Tapi gurunya gak killer, gurunya biasa aja. Cuman emang namanya pelajarannya emang susah banget gitu ya kan. Terus habis itu aku tuh waktu itu bener-bener ngeblank. Kayak di waktu kayak kan ulangnya udah dibagi nih kayak tiap kertas gitu kan. Terus kayak waktu lihat soalnya kayak ini apa lagi gitu, bingung sendiri gitu kan. Aduh gimana nih gitu kerjainnya. Terus lihat, biasa kan kalau misalkan di sekolah tuh kayak kayak gini kan, celingak lihat teman
eye contact sama teman, terus gini-gini, terus kayak gini-gini. Kalau enggak ya kan, kalau misalkan pelajarannya susah kayak gini-gini, kayak bingung sendiri gitu. Sekadang bukan aku doang tapi yang lain juga kayak gitu kan. Terus akhirnya waktu udah kayak sirik berjalannya waktu, terus waktu udah harus ngumpulin kayak 5 menit sebelum 5 menit sebelum itu kan kayak ya udah 5 menit lagi ya, tinggal 5 menit lagi, terus kayak masih kosong gitu kan, masih kayak berapa nomor gitu kosong kan. Tahu gak aku tulis apa? Aku tulis quotes. Aku tulis kayak gini, anything is possible with God. itu buat soal yang pertama. Terus buat soal yang kedua, kayak maksudnya kayak dari kayak misalkan ada berapa nomor gitu ya. Terus buat soal yang lainnya yang aku nggak bisa kerjain, aku gambar. Jadi aku kayak gambar, ya udah gambar apa aja, kayak waktu itu gambar kartun sih kan. Jadi kayak dulu waktu itu kotak pensil aku lupa inget ya, cuma seingat aku tuh kotak pensil aku tuh kayak ada gambar kartun gitu. Ya udah aku gambarin aja yang ada di itu gitu loh. At least kayak maksudnya aku tuh mikir kayak gini, kayak daripada gue bener-bener nggak ada isi sama sekali itu ulangan, ya adalah sedikit quotes yang kayak memotivasi gitu ya, atau kayak nilai tulis gitu, adalah dapet 2 atau 3 gitu ya. Tapi ujungnya dapet merah juga sih guys, remet. Jadi moral of the story ya, jangan ikutin saya guys. Tapi pokoknya kayak gitu, soalnya itu emang susah banget, ya ampun, sesusah itu, sedih dah ya. Aku juga mikir tuh kayak bakal dapat nilai tambah, tapi ya nggak mungkin lah ya kali. Gitu. Terus bahas apa lagi ya tentang sekolah tuh banyak sih. Aku tuh benar-benar bersyukur banget bisa sekolah offline gitu. Dulu kan masih offline ya, belum ada pandemi, belum ada corona. Itu aku seneng banget sih, karena kayak banyak banget memoris di sekolah tuh pasti baik banget. Kalian juga pasti ngerasain kalau yang pernah sekolah di secara offline gitu ya. Kayak sekolah itu tuh benar-benar apa ya, mood booster terbaik gak sih? Kayak kadang-kadang tuh kita kayak coba ya, aku tuh coba dulu kayak karena cobalah hari ini gue lagi nggak mau ketawa, gue lagi nggak mau senyum gitu ya kan, coba buat diri sendiri gitu. Jadi tuh kayak aku coba buat kayak don't try to life challenge gitu kan, tapi tuh nggak bisa gitu loh. Kayak pasti ada aja, kayak kita sekolah itu 8 jam ya. Aku dulu 8 jam sih, itu berapa jam sih ya, dari jam 7 sampai jam 4, belum lagi ada kayak ini, kayak semacam try out atau apa gitu-gitu kan. Ya adalah 8 jam kurang lebih gitu. Terus kayak nggak mungkin 8 jam tuh kalian tuh bener-bener kayak diam. Nggak tahu sih, cuma kalau aku nggak bisa kayak diem doang gitu loh, kayak bener-bener kayak ya udah merhatiin pelajaran doang. Pasti tuh ada yang orang-orang tuh pasti ada yang berbuat konyol, berbuat lucu ya kan gitu. Jadi tuh kayak pasti tuh kayak selalu ketawa. Jadi dia kayak sekolah itu kalau sekolah itu adalah tempat terbaik untuk ketawa, tempat terbaik untuk senyum. Karena walaupun bahkan bukannya kayak teman deket kita, tapi kayak ngerti gak sih, kayak bahkan orang yang kita nggak kenal gitu di sekolah, kan sekolah gede gitu ya, kayak orang yang kita kenal, cuma kalau dia ngelakuin hal yang lucu tuh kayak kita juga ikut ketawa gak sih, yang kayak dia ngapain gitu ya kan, kayak bingung sendiri, kayak kelakuan konyol itu sih yang lucu. Aku suka gitu guys. Oh my god, aku jadi kangen sama sekolah. Ngomongin sekolah, ya ampun. Iya benar, sekolah tempat terbaik untuk tertawa, betul sekali. Tempat buat tidur juga. Iya ya ampun, tapi tuh aku nggak pernah seumur umur aku sekolah dari SD sampai SMA, aku nggak pernah tidur sih di kelas. Kayak aku bingung kan orang-orang tuh biasanya sampai kayak bisa ketiduran sampai kayak woi bangun woi, sampai kayak gitu kan. Aku nggak pernah, kayak ya begini-gini sering gitu kan, atau enggak kayak gini kalau misalkan lagi nggak ada pelajaran. Cuman kalau sampai yang bener-bener tidur pules gitu nggak pernah, parah nggak pernah. Aku tuh bahkan mau coba tapi itu nggak bisa, karena kayak pasti ke distract, nanti kayak teman ajak ngobrol atau nggak ada yang berisik ketawa gitu. Jadi kayak bener-bener nggak bisa ini sih, nggak bisa kayak tidur bener-bener kayak dibangun sama temen woi gitu. Dulu ngomongin soal tidur juga ya, temen aku pernah waktu itu, jadi kan pelajaran terakhir aku lupa sih pelajaran apa. Terus tuh kayak mungkin pelajarannya kayak bosen gitu selama, kan ada beberapa pelajaran yang kayak cuma 1 jam, ada beberapa pelajaran yang cuman yang kayak 3 jam 4 jam gitu kan. Nah habis itu waktu itu temen aku ada yang ketiduran, terus ketiduran sampai benar-benar bel pulang itu dia masih ketiduran gitu, terus nggak ada yang bangunin dia.
Terus akhirnya kayak waktu udah kayak tinggal berapa orang di sekolah, bahkan kayak di kelas, bahkan kayak gurunya tuh udah pergi, baru kayak dibangunin, oh boy bangun bangun, udah pulang gitu ya. Kasihan banget. Ya kayak gitulah guys, udah dia duduk di depan lagi gitu kan, ya lah. Coba kalian komen deh, kalian tuh dulu suka, kalian tipe yang duduk di depan atau yang di depan depan guru gitu biar kayak merhatiin, atau kalian di yang belakang yang biasanya suka ngobrol ya kan, suka ketawa tiwi sama teman tuh, suka main HP. Itu masih di belakang loh, jarang di depan, ya gak sih? Ya ampun, iya emang di belakang tahu, di tim belakang. Di tengah sih, iya di tengah itu menurut aku paling safe zone. Kenapa? Karena kalau misalkan guru-guru yang kayak kalau dia tahu gitu ya, kayak kenapa anak-anaknya itu mau di belakang tuh pasti ngincernya di belakang gak sih? Kayak kalau misalkan nanya-nanya, kayak ada pertanyaan nih, pasti selalu ngincernya anak belakang gitu. Iya ini coba jawab gitu ya kan. Iya, kalau tengah itu tuh kayak biasa itu yang paling invisible malah. Dan di sekolah itu kalau yang invisible itu sebenarnya yang paling aman, ya gak sih? Karena kalau misalkan gini, kalau kalian terlalu pinter, kayak diribetin, kayak pasti kan diminta-mintain sama teman gitu kan, kayak tolong dong ngajarin aku gini-gini. Ya kalau aku sih senang-senang aja, cuma masalah aku nggak pinter, maksudnya kayak nggak pinter yang pinter banget gitu. Jadi kayak nggak biasa, nggak gitu didengerin juga gitu loh. Terus kalau misalkan kalau yang pembuat onar yang kayak nakal gitu, kayak nakalnya bukan nakal beneran ya, maksudnya kayak nakal yang kayak suka berisik atau kayak suka ngakuin tingkah konyol, itu kayak pasti selalu dapet sama guru ya gak sih, kayak selalu ditunjuk sama guru, so kayak nggak salah apa-apa kayak disalahin, padahal kayak apa nih, nggak salah apa-apa gitu kan. Nah kalau misalkan orang yang di tengah-tengah, itu orang yang paling visible, itu orang yang paling kayak paling oke deh gitu, maksudnya kayak lu bakal aman deh, nggak bakal disenggol sama guru, tapi nggak bakal ini juga, kayak nggak bakal dimarahin sama guru, nggak bakal kena sama guru, tapi kayak nggak ditanya-tanyain juga gitu loh, nggak dibikin jadi kayak ketua gitu. Ketiga sih, kadang-kadang kan kalau kalian pinter banget gitu ya, yang kayak ranking 1 kan pasti kayak tiap saat tuh teman-teman kalian kayak nanya gitu kan, kayak ini gimana gini gimana gitu. Nggak, kadang-kadang aku suka sedih sih kalau sama yang ranking 1 itu, kayak kasihan juga sih gitu. Antara kalau nggak itu, kalau nggak mereka dimintain jawaban. Itu kasihan banget, karena sebenarnya kan kita kerjain ulangan itu kan ada waktunya ya kan, misalkan waktu sejam gitu, kita buat kerjain ulangan sendiri aja itu butuh waktu yang lama ya kan. Terus belum lagi kayak kalian bisa bayangin kalau beban mereka, kayak mereka ngerjain ulangannya udah berapa lama, terus mereka harus punya beban tersendiri karena mereka harus kasih jawabannya ke temennya. Tapi jangan ikutin ya guys, itu namanya menyontek, tidak boleh begitu. Kita hari ini mau berapa jam nih? 1 jam aja kali ya. Masih lama. Yeay, kita 1 jam lah ya hari ini, bukan 24 challenge 24 hours challenge ya. Soalnya aku ada mau pergi lagi ya di sini guys, katanya 24 jam. Nanti ya ampun. Bisa-bisa ya 24 jam ya kali. Kalian nanti aku dibawa ke sekolah lagi kalau 24 jam, nanti bingung, nanti gurunya ikut syuruh sama saya, ya gimana, bingung gitu. Coba cerita apa lagi tentang sekolah, coba kalian di komen ceritain awal masuk JKT. Buset, jadi keluar konteks dari sekolah ya, tapi nggak apa-apa, aku ceritain sedikit kan. Tapi aku udah pernah ceritain waktu di variety show waktu itu yang khusus Gen 10, Kamal Cisyani, pernah denger gak? Aku ceritain jadi itu dulu di daftarin, jadi sebenarnya nggak tahu kalau misalkan ada yang belum tahu gitu ya. Kayak aku tuh didaftarin sama saudara aku nggak tahu nih, tiba-tiba tuh pokoknya dia kayak telepon aku, dibilang gitu kayak, iya besok interview ya. Aku kayak, hah interview apa gitu kan. Terus ternyata kayak interview pokoknya ada lah JKT gitu. Terus kayak aku tahu JKT48 mah aku tahu gitu kan, cuman aku nggak expect kayak bakal ikut audisi ya. Terus kayak ternyata kayak didaftarin, terus ikut audisi bla bla, puji Tuhan keterima deh, yeay begitu. Dan JKT merupakan, cuma menurut aku JKT merupakan sarana yang paling baik sih buat aktualisasi diri. Jadi kayak sayang banget kalau lose opportunity-nya ya kan, buat gak masuk sini, asik gitu. Oke, lanjut ngomongin sekolah. Mau ngomongin apa nih? Suka makan apa kalau di kantin sekolah? Asik, banyak. Nah,
kantin sekolah favorit aku itu, tapi dulu aku paling suka kita agak ke belakang sih. Dulu tuh aku paling suka sama ayam keju. Tau gak sih, ayam keju itu adalah ayam goreng sebenarnya, kayak semacam ayam geprek gitu, kayak bukan ayam geprek ya, apa ya, kayak ayam digoreng terus kayak di atasnya dikasih keju, terus nanti tuh kayak disiramin bukan ditembak pakai api. Itu apa sih namanya, yang kayak biar kejunya meleleh gitu loh di atasnya. Nah itu aku paling suka itu, cuman itu porsinya dikit banget. Jadi kayak kalau satu tuh sebenarnya nggak kenyang gitu loh. Nah terus dulu waktu aku tuh jarang kayak ke kantin. Aku tuh sering ke kantin tuh waktu istirahat kedua. Jadi kalau dulu di sekolah itu ada istirahat satu sama istirahat kedua. Kalau kalian sekolah yang mungkin lama juga kayak aku 8 jam gitu pasti ada ya, kayak istirahat satu istirahat dua. Kalau istirahat sekali doang, buset, bisa stres ya kan. Jadi aku itu dulu gak gitu kayak gak gitu suka ke kantin. Kenapa? Karena kelas aku itu ujung sama kantin. Terus kelas aku itu udah di lantai kayak salah satu yang lantai paling atas. Sementara kantin kan tuh di bawah ya kan, di paling bawah. Terus kayak misalnya jadi tuh ini kelas aku, kantin tuh di sini. Jadi kalau misalkan kita istirahat pertama gitu kan, biasanya orang kan kalau makan berat tuh pasti selalu istirahat pertama kan. Istirahat kedua tuh kayak cuma buat meye gimana sih, cuma buat kayak ya minum jus atau apa gitu ya kan. Nah jauh nih. Sementara aku tuh dulu di sekolah, ya ampun aku bahkan udah lupa waktu istirahat tuh antara 20 menit atau 30 menit gitu, aku lupa lah pokoknya. Nah tapi kalau dipikir-pikir, waktu estimasi dari kelas kita, dari kelas aku sampai ke kantin itu aja udah bisa 15 menit ya kan. Bayangin kalau misalkan istirahat aku tuh 30 menit, 15 menit turun nih ya kan, apalagi belum ngantri ya kan. Maksudnya kayak orang-orang kayak lagi rame, jadi kayak desuk-desukan, gak desuk-desukan juga sih, cuma kayak ya ada kehambat lah, gak bisa lari-lari gitu loh ke kantin ya kan. Itu yang pertama. Itu nunggu kayak turun aja ke kantin aja 15 menit. Nyampe kantin itu rame banget ya gak sih, kayak nggak tahu sih, cuma aku di kantin aku sih rame banget parah. Aku nggak tahu kalau di kantin kalian rame gak. Kalau istirahat pertama tuh bener-bener serame itu, sampai kayak gak desek-desekan tapi kayak bener-bener padet tuh gak sih. Kayak bahkan padahal kantin kan ada beberapa stationery gitu ya, stationery apa yang kayak maksudnya kayak kantin 1, kantin 2, kantin 3, kayak maksudnya makanannya tuh beda-beda. Tapi tiap sesi itu tuh rame gitu, nggak mungkin mau nggak enak-enaknya tuh pasti ada aja gitu ya kan, dan rame banget. Nah terus habis itu ya udah tuh kalau misalkan kita nunggu, kita turunnya udah 15 menit, terus kita mau mau beli makanan, itu aja udah nunggu ya kan, nunggunya 15 menit, 30 menit habis dong. Jadi waktu kita baru selesai kayak iya bayar ya selesai, baru pegang makanan, bel bunyi, masuk kelas. Kapan makannya gitu ya kan. Jadi tuh kayak susah gitu. Makanya aku nggak gitu suka kalau ke kantin waktu istirahat pertama. Makanya aku selalu bawa makanan dari rumah untuk istirahat pertama. Nah jadi kalau misalkan istirahat kedua aku lapar lagi, baru aku beli. Nah karena enaknya juga istirahat kedua itu kan udah sepi, jadi kayak lebih enak gitu loh, lebih nyantai. Pokoknya dia istirahat pertama tuh hektik banget guys, hektik itu. Aku nggak tahu, mungkin ada yang relate di sini. Kalau ada yang relate boleh komen juga ya. Kalau ada yang relate boleh komen juga, karena sepadat itu sih kantin sekolah menurut aku. Ya ampun, bawa bekal tuh the best. Tau gak sih kenapa aku suka bawa bekal juga? Karena yang pertama kayak kita punya waktu itu jauh lebih banyak gitu gak sih. Kalau misalkan di kantin kan yang aku udah bilang kan waktunya abis cuman buat turun, buat beli, udah selesai, abis gitu kan, gak ada waktu buat makan. Makanan ribet banget. Nah sementara aku tuh orang yang gak bisa makan cepet kayak gitu. Kayak ya kalau challenge ya mungkin bisa gitu dipaksain, cuman kalau buat sehari-hari aku gak bisa makan yang kayak cepet langsung habis gitu, nggak bisa. Aku tuh makannya bahkan tergolong lama. Kalau dulu sama teman-teman aku tuh aku yang paling lama makannya malah gitu ya kan. Jadi tuh kayak aku nggak bisa kalau kayak diburu-buruin gitu, kayak cepet-cepet atau enggak kayak makannya di jalan gitu. Aku harusnya kayak nyantai lah, ya udahlah nyantai aja. Aku kayak orang tua guys. Udah kayak orang tua yang sukanya kayak ya udahlah nyantai aja lah, makan aja biasa aja, kayak nggak usah buru-buru gimana sih kayak gitu. Jadi tuh nggak bisa aku kalau kayak
makan di kantin kayak istirahat pertama. Nah makanya aku selalu bawa bekal kan. Nah bawa bekal sendiri itu enaknya adalah pertama kan menghemat waktu, terus kedua kayak ya udah sebenarnya sebelum jadi tuh sebelum istirahat kan biasanya istirahat jam berapa sih? Istirahat tuh kayak setelah 4 jam pelajaran, kayak pelajaran awal gak sih? Kalau aku sih dulu gitu ya, kayak seinget udah lupa, tapi seinget aku tuh kayak 9.30 atau jam 9 gitu gak sih? Nah biasa itu kayak istirahat jam segitu kan. Tapi kadang-kadang tuh ada pelajaran yang kayak nggak ada guru gitu. Nah jadi kayak sama dengan jam kosong. Nah itu biasa saya gunakan untuk makan. Nah makanya enak kalau misalkan kalian bawa makanan, bawa bekal dari rumah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak bawa bekal apa-apa nih, kayak ngandelin kantin aja, ngandelin beli aja. Ketika kalian lapar terus kayak ada jam kosong, kalian cuma celengak-cinguk kayak yaudah gue harus tunggu istirahat. Coba kalau saya bawa bekal, jadi kalau misalkan ada ya jam kosong saya bisa makan, kayak nyomot dikit-dikit ya kan. Benar. Kalian juga ada yang kayak gitu gak? Kayak kalau jam kosong tuh sukanya makan. Parah banget sih emang, ya ampun. Iklan dulu. Oh mau iklan. Yaudah aku minum dulu ya guys. Aku suka ya. Saya jam kosong keliling sekolah. Emang boleh? Aku di mana tahu dulu? Nggak tahu sih, cuman aku nggak bisa dulu kalau kayak jam kosong nih ya harus stay di kelas aja gitu. Kalau misalkan ketahuan nyewel bakal dipanggil ke ruang guru guys. Jago penjas nggak dulu Ci pas SMA? Oke, ini fun fact juga. Dari aku, kalau belum ada yang pernah lihat aku di real life kan, aku tuh mungil gitu kan, kayak kecil gitu. Nah tapi dulu aku tuh waktu SMP aku tuh bukan ekskul, bahkan aku ikut cup basket ya kan. Nah pasti kayak bilang, basket, yes, aku basket dulu, tapi cuma setahun sih, cuma waktu kelas 9 doang aku dulu basket. Tapi dulu aku karena kan badan aku kecil, jadi tuh aku nggak bisa yang jadi kayak yang ngambil gitu loh. Aku tuh yang model yang nge-shoot. Ya aku model yang nge-shoot gitu. Pokoknya kayak kalau misalkan ada orang ya dia pasti kasih ke aku gitu. Tapi aku nggak bisa yang kayak apa sih yang kayak ambil itu, nggak bisa karena kayak badan aku kecil, jadi kayak jadi pasti ini ya nanti bisa jatuh guys. Nah terus waktu aku SMA aku itu ekskul futsal. Iya, pasti pada bingung dong kayak kok aku kayak nggak kayak aneh gitu ya kan. Iya, tapi aku tuh dulu ekskul futsal, tapi nggak yang kayak jago-jago banget. Tapi dulu aku pernah ikut cup juga. Jadi kalau misalkan ada sekolah-sekolah kan dulu kan namanya apa, kalau di sekolah aku namanya cup ya, kayak semacam kayak lomba antar sekolah gitu guys. Nah itu aku ikut tuh, maksudnya bawa nama sekolah aku. Tapi aku tuh selalu jadi ya kayak nggak pernah jadi back lah. Pokoknya aku kayak misalkan masalah yang kayak harus ngelewatin orang atau gimana itu kayak pokoknya kayak harus dijaga, itu tuh aku paling nggak bisa karena kan badan aku kecil. Jadi aku selalu yang kayak emang main gitu loh. Tapi itu dulu juga sih, cuman setahun juga, waktu kelas berapa ya aku lupa, pokoknya waktu SMA itu. Tapi penjas ya, ngomongin soal penjas, kalian di sini kalau yang cewek-cewek itu relate gak sih sama aku? Dulu tuh penjas tuh didominasi sama cowok, ya gak sih kalau pelajaran penjas ya? Karena kalau di sekolah aku tuh pelajaran penjas tuh, penjas maksudnya olahraga ya guys, kalau ada yang nggak tahu. Kalau di oh my god, ada Kastil, terima kasih kakak. Nanti terakhir kita akan absen podium ya. Makasih kakak. Sarangnya. Oke kita lanjut ya. Terus kayak dulu waktu penjas, waktu olahraga itu tuh didominasi sama laki-laki. Kalau dulu ya, kalau di sekolah aku, karena kayak kalau cewek tuh nggak mau, enggak sih, kayak cewek tuh terserah mau ngapain. Iya bener-bener ada yang komen tadi, iya yang cewek tuh terserah mau ngapain. Jadi tuh kayak aku tuh juga bingung, kayak pokoknya pelajaran olahraga itu adalah pelajaran terenak karena kalian tuh kayak bebas mau ngapain gitu loh. Jadi kayak waktu pelajaran olahraga ya udah ganti baju OR,
ya udah ganti baju olahraga tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain, jadi terserah kalian mau balik ke kelas kayak mau makan kayak. Bahkan ya teman-teman teman-teman aku yang cewek-cewek tuh bahkan kayak ya udah ke kantin istirahat duluan, jadi istirahatnya bisa kayak 1 jam 2 jam gitu, tau gak sih? Karena yang lain tuh cowok-cowoknya kayak pada main gitu. Sebenarnya lapangannya tuh ada yang kosong kan, lapangan tuh ada, aku lupa lapangannya dulu ada berapa. Jadi itu sebenarnya lapangan ada kosong, tapi itu namanya cewek ya, mungkin kayak males atau mungkin kayak ya kayak males aja gitu, ngerti gak sih? Kayak mendingan cewek tuh mendingan kayak udah gak sih ngobrol main HP daripada kayak gue harus apa nih main basket main bola, kan males. Jadi kayak itu hal paling enak sih, kayak olahraga ada paling enak ya, yang ngeliatin cowok-cowoknya pada main biasanya. Bener itu juga aku juga bingung, tapi aku nggak gitu suka tau guys. Kayak dulu sih waktu kalau misalkan lagi ada lomba gitu antar sekolah, aku suka nontonin kayak seru. Cuma kalau misalkan waktu OR gitu ya, kayak harus kayak nungguin mereka ngeliatin pada nonton olahraga, aku males sih. Aku mending kayak aduh nyantai aja udahlah gitu. Nyantai aja udahlah, makan aja lah atau apa gitu, daripada kayak nungguin ngeliatin. Karena kayak pertama panas gak sih, kayak panas tahu, kayak nungguin di lapangan gitu, terus kayak nungguin apa, cuma nonton doang kayak gitu. Ngerti gak sih? Karena aku suka nonton badminton. Ini random banget ya ampun, aku tuh lebih suka nonton badminton. Jadi kayak kalau misalkan masalah pertandingan gitu, aku tuh paling suka nonton badminton. Sementara dulu di sekolah aku tuh gak ada badminton, so sad. Kalau ada ada dulu tuh ada ekskul badminton, aduh aku ikut juga, ya ampun. Kok pikir-pikir aku sportif banget, sporty banget. Oh my god, nggak, tidak terlihat. Dulu tuh aku ikut badminton ekskul. Cuman jadi kalau misalkan dulu ekskul di sekolah itu kayak tiap kali ekskul tuh pasti selalu arenanya di sekolah kan. Cuman kalau misalkan badminton itu aku tuh ekskulnya harus jalan lumayan jauh dari sekolah ke tempatnya. Aku sih nggak masalah karena kan rame-rame sama temen, di seru lucu-lucuan. Cuman kadang-kadang ada kalau misalkan lagi kayak sibuk-sibuk atau kayak lagi ikut bimbel atau kayak ada tryout terus jadi gitu kan, nggak ada waktu ya buat kayak ikut ekskul gitu. Jadi kayak nggak tiap saat gitu, nggak tiap minggu, paling kayak 2 minggu sekali lah gitu. Tapi badminton tuh seru banget, aku suka banget sama badminton. Yes, Indonesia Pride. Aku suka banget parah. Aku ikutin kemarin aja kayak All England apapun itu aku ikutin guys. Karena bukan aku doang yang suka, satu keluarga aku tuh suka. Jadi kayak bukan ada kayak ada sport, ada apa sih? Gue ngomong apa sih? Ada itu. Kayak intinya tuh kayak bukan aku doang gitu yang suka, kayak satu keluarga aku tuh juga suka. Jadi tuh kayak semua itu kayak heboh kalau misalkan ada badminton, apalagi ada Indo kan, karena Indonesia kan merupakan salah satu yang paling terbaik gitu di badminton. Mantap, asik ya lah. Golf ya, golf aku juga main, cuman itu kan sekedar hobi juga ya. Dan dulu golf mah di sekolah mah nggak ada, jadi jadi aku main itu waktu di luar sekolah sama papa aku gitu. Tenis aku tuh mau coba tapi belum pernah aku tenis. Pengen coba tahu, seru. Terus dulu ya ampun, aku juga baru inget nih gara-gara ngomongin tenis ya. Dulu waktu SMP aku ekskul pingpong dong. Oh my god, sumpah aku baru sadar kalau misalkan aku sporty sekali. Iya dulu tuh aku ekskul pingpong. Jadi ceritanya kenapa aku bisa ekskul pingpong, cerita kayak gini. Jadi dulu itu kan syarat kelulusan adalah untuk memilih apa sih, harus punya ekskul gitu ya kan. Nah terus aku sama teman-teman aku tuh kalau misalkan gimana ya, ekskul yang paling sering diikutin sama teman-teman kalian di sekolah apa sih, coba komen deh. Kalau di tempat aku sih yang paling sering pasti modern dance, itu udah pasti full, tapi sama cewek-cewek ya kan. Terus futsal, basket itu udah pasti full ya kan, kayak rame banget. Sebenarnya masih bisa ada lowongan buat masuk ya udah, tapi kayak males rame gitu, ngerti gak sih? Terus kayak aku sama teman aku kayak kita harus cari yang sepi. Karena kenapa yang sepi? Pertama itu lebih enak. Oh ya padus, tapi padus itu juga rame kalau di sekolah aku dulu. Bahkan dulu sekolah aku ada make up gitu-gitu, tapi aku nggak pernah ikut karena aku itu suka yang kayak sepi-sepi aja ya kan. Nah jadi tuh aku tuh pilih apa nih yang sepi, yang kayak orang tuh kayaknya
nggak mungkin deh gitu ngikut tuh ekskul gitu kan. Terus waktu aku lihat listnya tenis meja, ini dia jawabannya. Terus ya udah, aku sama teman aku jawab tenis meja gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak kita ngikut gitu. Terus seru juga sih, lumayan. Aku sampai kayak beli beli apa sih, bukan itu namanya apa ya, aku lupa deh, yang bukan raketnya, tapi bukan raket namanya, aku lupa. Itu aku juga beli bola ada banyak gitu, lumayan seru. Tapi cuma buat setahun waktu itu, kayak waktu kelas 7 kalau nggak salah ya gitu. Terus aku juga pernah, kita ngomongin ekskul ya, aku tuh juga pernah ekskul fotografi. Baik banget, mohon maaf nih gue, apa ini ganti-ganti mulu. Kalau dipikir-pikir udah ekskul basket, tenis meja, futsal. Aku juga ekskul fotografi dulu, makanya aku suka fotografi. Cuman itu pun juga ikutnya bentar doang. Oh, aku ingat kenapa fotografi aku ikutnya bentar doang, karena tiba-tiba kelasnya tutup. Sedih banget gak sih, kelasnya tutup gara-gara orang-orangnya tuh kedikitan. Biasanya kayak gitu gak sih kalau di sekolah kalian? Karena kalau di sekolah aku itu kelasnya ekskul itu bakal tutup kalau peminatnya sedikit, ya gak sih? Jadi aku tuh cuman ikut kayak 3 kelas doang, abis itu udah nggak ada lagi. Karena kayak gurunya bilang kayak, ya ini orangnya cuman kayak 5 atau apa ya, kita tutup aja ya. Terus kayak oke. Untung belum beli kamera. Kalau beli kamera pusing gue gitu kan. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa tuh. Ekskul fotografi seru tahu, aku suka. Tapi waktu itu aku ingat aku satu cewek ekskul fotografi. Apa kebanyakan cowok, padahal kayak fotografi tuh seru tahu. Aku suka fotografi, iya. Golela lo multi talent, makasih lo kak. Gak sih, sebenarnya lebih ke mencari jati diri. Saya sukanya apa ya sebenarnya gitu, jadi ikut semuanya ya begitu. Marching band suka gak, Lin? Marching band aku nggak pernah ikut sih kalau band gitu. Seru tahu sebenarnya. Karena kalau band itu ya seru itu juga karena pasti bisa ikut lomba gak sih? Kayak ikut lomba antar sekolah gitu. Tuh seru juga. Sekarang joget-joget. Iya benar. Ya ampun, bahkan dulu tuh aku nggak pernah ikut yang kayak modern dance. Ada lah, tapi waktu SD gitu. Kayak SMP SMA aku nggak pernah ikut gitu. Aku tuh orangnya suka yang kayak ya udah yang sepi-sepi, yang kayak santai-santai. Kalau misalkan yang kayak orangnya kayak terlalu too much, kayak orangnya hektik, terus kayak aku tuh suka yang underrated. Kayak overrated tuh nggak tahu kenapa aku tuh kurang suka. Makanya aku nggak pernah ikut ya, tapi basket atau futsal overrated sih. Coba kayak buat cewek gitu kan agak ini ya gitu, kayak agak ya nggak kenapa-napa sih. Cuma maksudnya kayak cewek kan lebih jarang gitu, makanya aku kayak ikut tenis meja. Fotografi itu kan somethingnya kayak orang nggak bakal pilih gitu. Kayak terlalu menonjol gitu, bener-bener kayak apa ya, kayak overrated aja gitu. Gimana sih, kayak aku tuh males gitu loh kayak kalau overrated gitu ya. Sama nih gitu. Coba kalian mau aku ceritain apa lagi tentang ekskul teater? Nggak ada. Sedih banget. Oh ada. Jadi kalau teater itu masuknya ke seni, itu masuk ke pelajaran, jadi bukan ke ekskul. Tapi seni itu aku dulu milih seni musik, bukan seni teater. Ada seni teater, seni tari, sama seni musik. Aku pilih seni musik. Sumpah, tapi seni teater seru banget. Jadi dulu kalau ujian sekolahnya itu mereka tuh jadi peran gitu kan, jadi memeran apa. Aku suka banget acting kayak gitu ya kan. Cuman kayak aku dulu milihnya musik sih. Tak kenapa aku juga bingung milihnya musik ya. Apa karena underrated juga? Underrated juga sih, soalnya itu musik paling sepi orangnya dibanding kayak tari sama teater. Nah terus teater itu ujiannya tuh seru banget, parah. Kayak teater itu ujiannya tuh kayak kalian tuh jadi apapun. Kayak misalkan kayak ada storyline-nya, ada yang kayak jadi kayak direkturnya sendiri atau sutradara sendiri gitu-gitu. Terus kayak pemeran tuh lucu banget. Jadi waktu ujian kayak lihat anak-anak teater tuh ada yang jadi pocong. Ada yang kayak tiba-tiba nape lu dari atas sampai bawah putih gitu kan. Iya, gue jadi pocong ceritanya gitu. Terus kayak ada yang cerita jadi ibu-ibu galak apa gitu. Itu seru sih. Karena kalau musik itu tuh lebih ke monoton gak sih guys? Kayak kalau musik itu tuh kayak lebih ke monoton. Jadi tuh dulu aku bahkan ujiannya itu adalah buat lagu. Aku suka sih. Itu pertama kali juga aku buat lagu. Kayak harus bener-bener buat satu lagu, terus kayak harus mainin di piano.
aku suka sih. Cuman kayak maksudnya kayak yang lain kan pada hektik tuh kalau waktu ujian. Kalau misalkan teater kayak jadi peran apa nih gitu. Kalau dance biasa keren ya kan, biasanya kayak anak-anak dance tuh yang paling keren, yang kayak pakainya make upnya flawless, kayak bajunya flawless gitu ya kan, kayak terus kayak lagu-lagunya juga keren-keren gitu ya kan, yang kayak MD gitu. Kalau musik tuh yang kayak anaknya yang kayak ya ngerti gak sih ya, kayak gimana, yang kayak santai aja gitu, kayak bawaannya cuma paper, isinya cuma not balok. Nah kayak gitu, kayak santai aja. Cuman aku suka yang santai-santai kayak gitu sih. Coba ini visit asik. Pernah masuk BK gak, Lin? Oke, ini juga cerita hal yang lucu. Bentar ya guys, aku minum dulu. Capek loh. Duh. Gak usah ding. Ada yang mau lewat pesan-pesan berikut ini. Ambek. Nah, minum akhirnya ya, setelah 250 kosakata yang saya berikan, akhirnya saya minum. Oke, lanjut guys. Jadi BK, ada cerita lucu juga tentang BK. Apa nih? Nah, jadi kayak gini dulu aku pernah telat. Terus telatnya itu kayak berapa menit ya, kayak cuma 5 menit atau kayak 3 menit gitu lah, pokoknya kayak nggak masuk akal. Gue harus, kalau jadi itu dulu waktu di sekolah aku, kalau misalkan sekolah kalau misalkan telat itu hukumannya itu adalah harus nggak boleh ikut 2 jam pelajaran pertama. Ya 2 jam ya, iya ada juga kayak gitu ya, benar-benar nggak boleh ikut 2 jam pertama. Nah aku tuh dulu kayak gitu, jadi tuh kayak walaupun telatnya cuma 1 menit pun kayak kalau dianggap telat jadi telat gitu kan. Terus kayak waktu itu aku lagi ngantuk banget atau lagi apa nggak tahu, tapi itu sebenarnya tuh aku biasa aja. Jadi gue ngomong apa sih? Jadi tuh waktu itu aku nggak ikut 2 jam pertama karena aku telat kayak sekitar 3 menit atau berapa. Nah terus guru piket yang jaga itu adalah guru BK. Nah guru BK-nya ini sebenarnya ya nggak tahu lah, mungkin dia lagi mudian kali hari itu, aku juga nggak tahu gitu kan. Terus kayak ya udah kan akhirnya kita kayak disetrap gitu kan, kayak ya nggak boleh ikut 2 jam pertama adalah sama dengan disetrap gitu, harus berdiri di lapangan selama 2 jam gitu. Atau nggak biasanya nulis refleksi gak sih, kayak kenapa saya nggak boleh telat ya gitu ya, biasanya kayak gitu ya kan. Nah habis itu udah tuh, nah dulu aku lupa ya ampun mau ngomong apa, tiba-tiba ngeblank. Habis itu kayak disuruh aku inget disuruh tulis refleksi gitu kan. Terus ya udah nih nulis refleksi anak-anak, kayak bukan aku doang gitu kan. Terus mungkin kayak masih pagi atau masih apa, bahkan aku tuh merasa tuh biasa aja, tapi nih guru tiba-tiba datang ke aku, terus dia bilang, kamu kenapa? Terus aku kayak, enggak kenapa-napa pak gitu kan. Terus dia kayak, itu muka kamu kayak gitu, kayak nggak suka. Terus aku kayak, kayak ini ada apa sih gitu kan, kayak bingung banget nih, ini ada apa ya gue lagi gitu, kayak padahal bingung banget gitu. Terus ternyata dia itu mikir kalau misalkan aku tuh kayak kesel gitu aja kan, anak-anaknya disuruh tulis refleksi kan. Terus kayak mungkin dia mikir aku tuh kayak mukanya itu bete, kayak ngapain sih nulis refleksi gitu, padahal sebenarnya kan muka aku biasa aja. Ya mungkin ada sih beberapa orang yang kayak bilang, enggak sih, banyak orang sih ya kalau misalkan aku diem itu tuh aku marah gitu. Kalau misalkan kayak aku diem nggak senyum gitu, kayak muka aku jutek ya gak sih, kayak judes gitu. Iya, mukanya tuh kayak jutek banget gitu. Padahal tuh sebenarnya aku nggak marah, emang mukanya kayak gitu aja, mukanya kayak gitu dari awal, mau gimana gitu ya kan. Terus dia kayak, terus ya udah tuh gurunya kayak sensi gitu, dia kayak bilang kayak, ini kenapa kenapa muka kamu kayak gitu? Terus aku kayak, enggak kenapa-napa pak gitu kan. Terus dia kayak, itu saya nggak saya ini ya, saya guru BK ya, saya tahu gitu kalau misalkan anak-anak marah atau nggak ibadah gitu. Terus aku kayak, pak saya bener-bener gak kenapa-napa gitu kan. Terus dia teriak tiba-tiba. Udah sih ada guru-guru yang kalau misalkan kayak kita bantah apa yang dia ngomong tuh, dia tiba-tiba suka teriak kayak gitu, nggak tahu ada apa. Tiba-tiba dia teriak terus kayak
ikut saya gitu atau apa gitu. Terus kayak teman-teman aku kayak yang lain tuh kayak pada lihat, pada bingung, ini kenapa gitu, kayak dia juga kayak biasa aja gitu. Apalagi teman-teman yang udah kenal aku gitu ya, emang muka aku kan kalau misalkan diem kan kayak kelihatannya jutek, padahal itu sebenarnya bukan karena aku marah sama orangnya atau marah sama kondisi situasi itu, kayak ya emang mukanya kayak gini aja, mau kayak gimana gitu ya kan. Terus ya udah, habis itu akhirnya kayak udah ikut saya. Jadi setelah 2 jam bel pertama itu harusnya udah pada masuk, aku disuruh ikut ke ruang BK, ke ruang dia kan. Terus waktu itu di ruang BK diinterogasi dong guys, kayak ini kenapa, kamu kenapa kayak gitu-gitu, ada masalah apa gitu, ada masalah sama saya, aduh ada masalah apa, coba kamu cerita gitu-gitu kan. Terus aku yang kayak, lah gue nggak ada masalah apa-apa gitu, masalah gue adalah telat aja gitu ya kan, makanya nggak ikut 2 jam pertama. Udah 2 jam pertama itu abis itu ulangan lagi. Terus kayak bingung dong, kayak ini ada apa gitu nih guru, kayak aku tuh juga bingung kayak ngejelasinnya gimana guys, karena kayak dari aku juga nggak kenapa gitu loh, ngerti gak sih, kayak aku mau jelasin apa juga, aku nggak ada masalah apa-apa, emang muka aku aja gitu judes gitu loh, yang kayak kalau diem. Jadi dia yang kayak iya kamu ada masalah apa, nggak ada masalah apa-apa. Terus tau lah ya model-modelnya kayak nggak ada masalah apa-apa, tapi kenapa kamu kayak gitu, ngerti gak sih, yang kayak nggak, kayak mikir kalau misalkan kita tuh bohong gitu loh, kayak nggak mau kasih tahu apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan, padahal sih emang nggak ada aja gitu ya kan. Terus ya udah akhirnya kayak aku kayak ya nggak bisa gitu mau ngomong apa, karena kan aku nggak ngerasain apa-apa kan. Terus dia kayak ya udah akhirnya kayak aku disuruh tunggu di BK gitu, kayak buat 1 jam pertama lagi. Jadi kayak aku 3 jam pertama kelas itu nggak ikut gitu loh, kayak ya udah disuruh tunggu situ aja. Itu pengalaman yang epic sih, kayak itu kayak dikirain bohong, ya bener dikirain bohong, padahal tuh sebenarnya tuh kayak biasa aja gitu loh, emang mukanya kayak gini, mau maaf gitu kan. Aku tuh sampai jawabnya kayak gini, kayak pak saya nggak, tau gak sih yang model-model yang kayak kamu ngerti gak, enggak, itu gak sih yang meme-meme itu kayak kayak kamu kenapa, ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, masa kagak ada masalah disuruh cari masalah ya kan, bingung gitu ya kan. Jadi kayak gitu. Tapi ya begitulah guys, tapi sekolah harus ada yang kayak drama-drama seperti itu gak sih, biar semakin seru. Iya kayak cengok banget sih waktu itu, parah. Terus kayak teman-teman aku yang kayak waktu masuk, kenapa lu kok baru masuk, kagak ngerti juga, nggak, kayak ngerti gak sih, kayak nggak bisa explain juga karena kayak nggak tahu akar masalah itu apa gitu loh. Drama kehidupan asli, parah. Coba apalagi nih yang kalian mau cerita, banyak lo cerita aku ya. Oh kita bentar lagi udah mau selesai gak sih, sudah sejam. Besok kita akan bertemu lagi ya, yes. Coba kalian pengen aku cerita apa lagi nih, coba komen dong guys. Banyak drama serunya di sekolah tuh juga, itu tahu gak sih, kayak kalau misalkan kita semakin besar ya, kalau ada yang relate di sini, kita tuh semakin besar tuh padahal apa sih, ngomong apa sih kayak kita tuh semakin besar tuh pasti kayak semakin lebih mikirin suatu hal yang deep gitu kan, dibanding kalau misalkan dulu di sekolah tuh bener-bener, kalau kita di sekolah tuh bener-bener lepas, ya gak sih, kayak cinta itu bener-bener lepas gitu, kayak mau kayak selalu ketawa, selalu ini, selalu itu, kayak selalu ada aja cerita gitu, ya gak sih, kayak dari hal yang paling konyol, harus serem, harus sedih tuh pasti ada aja gitu. Itu seru sih, itu yang kayak hal yang paling seru di sekolah, apalagi di SMA. Aku berasa muda kembali dengan cerita ini. Bagus dong kak, wow. Pernah pura-pura pingsan gak pas upacara? Gak pernah, gak bisa tahu. Terus aku tuh selalu ditaruh di paling depan tuh gak sih kalau upacara. Kesel aduh gak sih, karena kan aku kecil kan, jadi tuh selalu di paling depan, nggak di paling depan, tapi kayak masih ada yang lebih kecil dari aku, cuma kayak 3 paling depan, 4 paling depan, tapi itu sama aja depannya, karena kalau belakang tuh seru, kalau belakang tuh masih bisa kayak ngobrol-ngobrol dikit gitu kan, kalau di depan tuh udah bener-bener kayak harus sigap gitu karena paling depan gitu. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa sih guys, karena cinta Indonesia.
itu pernah tahu teman aku pingsan, bukan aku seumur umur nggak pernah pingsan upacara sih, temen aku pingsan, aku shock banget karena dia pas depan aku, terus dia pingsan di ini aku, terus kayak oh gimana, terus kayak udah aku ikut bopong, terus kasih teh manis gak sih kalau dulu, ya gak sih, kasih teh manis sama kasih minyak kayu putih ya gak sih, dulu tuh kayak gitu. UKS aku juga nggak pernah sih, pernah sekali ya kayaknya, aku lupa, ya ampun. Aku tuh nggak pernah yang kayak sakit, puji Tuhan sih, kayak nggak pernah yang kayak sakit atau yang kayak tiba-tiba pingsan atau apa tuh, kayaknya nggak pernah. Ke kantin pernah, kalau misalkan kayak, padahal kan sebenarnya nggak boleh kan seleweran di kelas, seleweran di sekolah kalau misalkan lagi ada pelajaran, cuman pernah lah sekali dua kali, kayak nggak mungkin nggak sih, itu kayak bohong banget gak sih, ya ada aja sih yang kayak emang bener-bener anak baik, aku juga anak baik guys maksudnya kayak, tapi kayak kalau misal pelajaran kosong tuh kayak gatel gitu, kayak yaudahlah kita ke kantin aja gitu, terus tapi cepet-cepet lali-lali, terus kayak beli ini langsung kabur lagi, langsung ke kelas biar nggak ketahuan. Ya ampun, parah banget gak sih. Aduh. Izin ke toilet tapi lari ke kantin itu semua itu bener banget, tapi aku nggak pernah sih, aku nggak pernah kayak gitu, kayak kalau ke toilet ya ke toilet gitu, tapi temen aku banyak tuh yang kayak gitu, tapi itu lucu tau, kayak kayak izin ke toilet tapi ke kantin. Waktu itu pernah ya, ada yang kayak izinnya ke toilet terus mungkin dia ke kantin, karena waktu dia balik-balik dia bawa botol minum aneh gak sih? Jadi tuh kayak, kan kalau keluar ya nggak bawa apa-apa gitu kan, waktu balik-balik nape dia ada botol minum gitu udah pasti gak sih, kantin gitu tuh abis makan tuh saya mukanya juga agak kepedesan gitu kayak parah, asli kayak gitu guys. Izin ke toilet tapi pernah pulang pernah gak, ya ampun, ketahuan gak sih? Kalau aku tuh, sekolah aku tuh nggak bisa karena satpamnya tuh di mana-mana, jadi kalau kita kayak pulang apalagi nggak ada surat izin tuh kayak bakal ketahuan banget sih, nggak bisa kayak gitu, sekolah aku ribet banget tau, bahkan kayak buat minta minta apa sih, minta minta izinnya itu susah banget buat pulang gitu gak sih. Kadang-kadang kan ada yang kayak memang punya urusan pribadi atau kayak punya urusan mendadak yang harus dia pulang gitu kan, itu pun mintanya susah banget, pokoknya dia harus ada orang tua yang ngomong atau wali, kalau nggak, kalau kita sendiri yang ngomong nggak bakal dipercaya sama guru-guru, percayalah itu guys. Kalian kayak gitu juga gitu sih? Kalau nggak duduk di belakang sambil ngemil di meja, itu asli itu pernah banget waktu itu pernah sampai ketahuan sama guru, tapi dia lihat doang, dia nggak ngomong apa-apa, jadi kayak dia lihat ya terus dia lewat lagi gitu loh. Itu lucu banget sih ceritanya. Oke, ini mungkin cerita karena nggak sih, masih 3 menit lagi ya, kita kayak korupsi 15 menit lah ya, nggak apa-apa lah ya nah, jadi itu aku ada cerita lagi tuh kalau misalkan masalah makanan, itu seru banget sih. Jadi itu dulu aku tuh di sekolah tuh duduk kayak itu berdua-berdua, kecuali kalau ulangan baru dipisah. Jadi tuh aku sama teman gitu kan, terus aku tuh pas lagi duduk di paling belakang. Jadi tuh kalau dulu di sekolah itu biasanya tuh dipilihin sama guru, kadang-kadang ada kita yang pilih sendiri sih, cuman kebanyakan tuh biasanya dipilihin sama guru, kayak ini siapa yang harus duduk di sini, siapa yang harus duduk sini. Terus pas banget aku dapet giliran di paling belakang ya kan. Nah itu apa namanya itu, jadi kayak kalau di paling belakang tuh sebenarnya paling bebas gak sih, kayak bisa ngapa-ngapain, apalagi aku kecil ya, jadi tuh sebenarnya kalau ngakuin apapun tuh nggak kelihatan karena ketutupan sama orang. Jadi kayak kalau misalkan aku main HP juga, kalau kayak makan juga kayak ketutupan sama badan orang, ngerti gak sih? Jadi tuh kayak santai gitu. Nah terus habis itu ada satu saat waktu jam pertama itu teman aku tuh lagi lapar banget, aku juga lapar sih waktu itu terus kita kan sama-sama bawa bekal ya, jadi tuh makan waktu di kelas, tapi ada gurunya, jadi guru tuh lagi jelasin, terus kita sambil dengerin tapi kayak ambil cuap makan, terus gini, tau gak sih biasa kalau makan kayak gini, makan terus kayak gini, padahal tuh lagi ngunyah, biasa kayak gitu gak sih kalian? Nah, nge-lag ya, udah nggak nge-lag kan sekarang, masih nge-lag, udah oke. Suara aku kedengaran gak guys? Oke.
Nah terus habis itu ya udah kan akhirnya makan tuh temen aku. Nah terus ini guru itu kayak suka yang kayak, kan ada tipe-tipe guru yang kayak suka di depan, suka nyeliwiran gitu kan. Nah terus dia yang kayak nyeliwiran nih, dia lihat terus dia bahkan sampai ke tempat belakang aku, ke tempat aku gitu loh. Dia bener-bener kayak sebelah-sebelahan sama aku sama teman aku. Kita pas lagi makanan bekal lagi dibuka, bener lagi dibuka, udah itu makannya ikan lagi atau apa gitu, udah kayak kecium banget baunya gitu kan. Terus habis itu ya udah tuh, habis itu udah kebuka, dia lewat, bener-bener dia lihat, padahal dia eye contact, tapi kayaknya dia nggak sadar karena mungkin dia sambil ngejelasin pelajaran, jadi dia lewat aja gitu. Terus kayak aku sama teman aku waktu dia lewat tuh bener-bener kayak patung tuh gak sih, kayak bahkan nggak nafas, kayak pura-pura mengalihkan gitu. Terus ternyata tapi akhirnya nggak ketahuan, kayak masih kayak dia bahkan nggak nyadar gitu kalau misalnya ada makanan terpampang besar di atas meja. Itu parah banget sih, ya ampun. Terus saya nggak pernah lagi abis itu. Iya, nggak di notice. Bagus bagus bagus, tapi itu bagus sih. Kalau nggak, aduh, pasti bakal dimarahin guys, bakal dihukum. Oh iya, kita udah tinggal bentar lagi gak sih? Aku mau bacain podium. Yay, it's podium time. Gimana ceritanya sih? Oh, gini aja kali ya. Yeay, buat podium hari ini. Terima kasih untuk kakak Aan Anugrah 24. Terima kasih juga untuk kak Firsya, kak Ica yang ulang tahunnya sama kayak kayak aku. Waduh, September abis kak. Iya, Virgo dong. Halo kakak. Terus terima kasih untuk kakak Maike, kakak Andriana, kakak Caca, kakak Anzara, kakak Ali Fahmi, kakak Wahyu Ristian, kak El, kak Dior, kak Rara. Makasih banyak kak Ando. Aku bisa bahasa Korea loh guys. Iya, asik. Terus ada kakak Emma, kakak Timothy, kakak Alsagia, kakak Hakiki, makasih banyak kak. Wow, ini banyak ya guys. Makasih banyak kak Van Dimas, kak Alsagia P. Asik. Ini hilang. Bentar. Untuk kalau gift, oke, aku harus kesatuin lagi. Untuk ini gimana caranya? Padahal kemarin aku udah pelajarin tahu. Kok kayak kalau bingung lagi, seperti matematika. Komen kalian hilang sekarang. Oh iya, untuk yang puasa besok semangat ya. Semangat untuk puasanya. Wow. Terenggi. Asik. Aku gimana sih cara ngeliatin ini? Oh di speak gift. Widih, dikasih apa nih? Makasih banyak kakak-kakak untuk gift juga. Sarage Achiteru. Ada kakak Tia, ada kakak El. Makasih banyak kak. Atau kuat puasa. Ya semangat ya puasanya untuk besok. Kita mau ini gak sih? Screenshot time sebelum akhirnya saya menyudahkan showroom kali ini. Tapi besok kita bakal ketemu lagi. Oke, terus besok mau bahas tentang apa nih? Bahas apa, kalian maunya apa nih? Besok bahas ini gak sih? Besok bahas kayak musik gak sih? Seru gak sih? Kalian suka kayak musik favorit aku, terus musik favorit kalian juga bisa taruh di komen atau nggak di Twitter. Jadi tuh sebenarnya aku bikin hashtag perkenalin itu bukan hanya untuk kemarin doang, tapi itu tiap showroom gitu. Jadi kalian kalau misalkan ada yang mau kasih aku
kasih aku kayak apa sih, kayak ide-ide atau apapun tuh kayak atau enggak pertanyaan itu bisa pakai hashtag perkenalin aja gitu loh. Aku bakal bacain sih. Kayak jadi kayak bisa buat aku jadi ide, jadi topik juga gitu buat showroom kita. Begitu. Ya gak sih? Keren gak sih? Bahas jodoh. Nggak tahu kah di mana jodohnya. Asik. Kita gimana ya? Seru ya ngomongin ini ya bun. Ngomongin masa lalu tuh seru banget tahu. Kayak banyak banget cerita. Seru parah asli. Seru. Besok kita ngomongin apa ya? Jadi aku nggak mau kasih tahu deh besok ngomongin apa biar kalian kayak penasaran terus kayak harus ikut nonton showroomnya juga baru. Juga baru tahu gitu. Asik. Apa aja aku bisa ngomongin tahu. Iya, aku suka ngobrol soalnya orangnya. Jadi apa aja tuh kayak kayak asik-asik aja gitu, aku suka aja gitu ngobrol. Harga minyak naik, buset susah ya bun. Oke deh kalau begitu aku harus pergi sebentar lagi, jadi aku sudahkan saja showroomnya sampai sini. Lumayan loh kita 1 jam, yeay. Besok mau berapa jam nih? Besok mau berapa jam nih? Besok kita 1,5 jam kali ya, atau 2 jam. Coba nantikan saja di Rumpi Lane. Oke, 2 minggu buset. Udah kayak apa ya? Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih banyak ya kakak untuk gift-nya, untuk kastilnya juga. Terima kasih banyak kak. See you di selanjutnya. Bye. Mau screenshot. Boleh screenshot sekali. 1, 2, 3. Lucu, yeay. Dadah semuanya. Dadah. Sampai ketemu besok.